Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami di kebun Pak Cik Murdian, survei lapangan sekaligus penyuluhan bagaimana cara perawatan sawit yang baik dan benar, dan juga cek pH tanah. Kami ada bawa alat cek pH tanah. Kita cek dulu pH tanah, berapa pH tanahnya untuk kebun Bapak ini. pH-nya sekitar 6,2. Jadi ini memang sawit kurang dirawat nampaknya. Perlu perhatian khusus. Ini kami program dari PT Sinarmas yang dilaksanakan oleh di lapangan, dilaksanakan oleh PT Koltiba. pH 6,4. Luas berapa ini bang kalau masuk ini nanti? Satu. Ada 2 tempat lah. Bibitnya Semarang. Produksi berapa sih? Yang paling besar pernah berapa dapat? Pernah dapat ini 300 paling besar. 3,5 hektar nih. Setengah hektar nih. Paling rendah? Paling rendah ya 100. Pupuk apa pernah pakai ini? Urea lah cuman kemarin tuh pakai. Urea kapan tuh? Oh, sudah ada sekitar PH 3 tahun. Oh, nah mau boleh. Hah? Antum mau boleh. Mau lagi ya, mau. Ini tanah netral gitu. Tanah memang banyak ini dikit. Ambil pasir. Iya, Pasirnya banyak. Ini kan kondisi seperti ini kan udah tahu lah kita nih, udah jelas ya. Apa yang pertama? Yang pertama, ini pupuk nggak perlu, apapun nggak perlu. Jadi angka pertama kita emang harus sanitasi lingkungan, pembersihan lingkungan. Nah itu ya. Setelah lingkungan apa ini anak-anak kayu, baru masuk ke pembersihan ini. Pelepah. Sawitnya pelepah, cuma pelepah kering ya. Macam itu ada anak-anak sawit tuh kabut semua. Nah ini anak kayu. Ini kayunya kayak ini. Ini nggak masuk dia ya? Nggak masuk dia. Ini ya. Yang nggak apa-apa ini, kalau ini jangan diberantas, ini biar nggak ada pengaruhnya. Yang perlu ini aja ya. Kayak ini anak kayu ini. Ini kan mau besar juga ya nanti ini. Kalau ini nggak apa. Yang mendek-mendek kayak gini bang. Pakisannya. Karena dia kan makanannya cuma ini udah cukup. Gitu. Sini aja nempel udah cukup. Tapi kalau ini kan bisa, ini ya bisa mempengaruhi tanaman induk. Itu anak-anak kayu ini. Ini bisa akar dia bisa masuk ke dalam, terus ke dalam jaringan tanaman ini. Tapi kalau ini nggak apa. Jadi langkah awal itu berarti. Ini kalau kayak gini kondisinya untuk merecovery ini makan waktu sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun baru Pulih. Tapi ini bisa karena umurnya kan masih muda nih, 6-7 tahun. Artinya kalaupun kita rawat masih ada kesempatan kita untuk banyak. masih panjang kesempatan kita. Sawit ini umur optimumnya itu antara 10 sampai 20. Itu umur optimum bagi sawit. Apapun itu, buahnya juga seperti itu. Buah kualitas nomor 1 antara umur 10 sampai 20. Kualitas buah, habis itu kualitas minyak buah, rendemen, habis itu semua. Masih di bawah 10 juga nggak begitu ini kan. Jadi ini kesempatan, cuma waktunya makan waktu seperti itu. Ya.
pupuk emang kondisinya seperti ini kan udah jelas masalah defisiensi semuanya ini dan cuma untuk kita tahu aja kalau ini defisiensi berat N ini semualah NPK, cuma ciri-cirinya daunnya kalau urea daunnya ini udah jelas kan kuning, itu hijaunya juga hijau pucat, hijau bersih. Antara tanah ukuran 10 meter 50 meter udah beda. Udah beda. Sini sama sana udah beda. Iya. Kadang-kadang sini bagus, sana nggak bagus. Iya. Nah, itu karena kandungan dia, daya serap ininya, benihnya juga gitu seperti itu. Iya. Akar dia ini daya serap dia untuk mencari makanan. Nah, gitu-gitu. Intinya kalau yang normal di belakang gede itu sawit normal. Hijaunya normal, semua normal. Kalau ini kan langsung pucat-pucat. Iya, pucat-pucat. Itu N urea. Nah, kemudian yang kuning-kuning bintik-bintik ini K. Karena ada bintik-bintik. Iya. Habis itu ini yang daunnya ini kering-kering. Iya. Daun putih ini kering kan, pelepahnya. Itu kurang, itu nggak ada kena ini dolomit. Kisrit. Kisrit. Dolomit ataupun kisrit MG lah. Iya. Nah, ini semua nih sih. NPK semua. Semuanya butuh. Iya. Karena dia memang kalah sama ini lah. Ini Gulma. Ini gulma nomor 1. Musuh dia. Ini Pakis. Kawat ini. Pakis kawat ini. Kalau ada dia memang manggut kan. Kalau ini jangan rumpukan memang pada ini. Basmi dulu ya bang. Ini. Perawatan dulu. Perawatan dia, lingkungannya sama dia sendiri. Iya. Sama ini sawit-sawit yang ini kira-kira tumbuh sendiri Ini ini. tumbuh sendiri nih. Ini apa sih itu? Apa ya tuh? Padahal kalau ini normal nih. Bagus ini. Sawit ini bagus. Lepas panjang. Pertumbuhannya bagus. Cuma nanti dia bersaing sama ini matahari. Ini kayu apa namanya sini? Drop. Ini karena tarok. Tarok. Jadi kira-kira Iya. kalau kira-kira kalau udah disanitasi lingkungan, kira-kira rekomendasi pupuknya gimana kira-kira ini bang? Nanti rekomendasi pupuk kita buat rekomendasinya. Ini untuk pengetahuan kita aja dulu. Iya. Maksudnya ini kalau udah nanti pembersihan lingkungannya kan ada nanti laporan sama Tepu nanti kan bisa disampaikan sama abang baru masalah apa pupuknya saya rekomendasi pupuk. Rekom kita kasih juga terus boleh juga cek. Ini ciri-ciri kekurangan cek ya cek. Nah biar kita tahu ini. Nah ini bintik-bintik ini kan. Ini kekurangan K namanya kalium. Nah ini ya. Nah kalau ini kan hidungnya pucat ini. Iya pucat. Ini N urea. Ini pelepahnya. Ini K. Kemudian ini misalnya kering-kering ini. Nah ini kering. Ada tuh kering. Sana banyak kering-kering. Itu berarti nggak kena dolomit ataupun kisrit. Itu kekurangan namanya ada. Parah kalau udah kering parah berarti. MG kandungannya. Nah gitu. K ini juga kalau memang dia parah kayak gini lama-lama kering. Iya. Nah, gitu. Kalau untuk pH tanah dia netral, masih kisaran 6 sampai 6,5. Yang paling utama ini nomor 1 lalang, ini bambu. Ini pun luar biasa juga nih bang. Ngeri juga nih Tepu. Iya. Ini masih nomor 2 nih cek. Iya, tapi kalau dia ini banyak bang, tandus tanah buat. Betul. Betul. Itu makanya bapak dulu kalau dia nengok tanah, kalau udah banyak tumbuh ini nggak usah beli. Iya. Itu apapun ceritanya tanahnya nggak akan subur. Betul. Itu kan ini kan kalau banyak pasir gini, nanti kalau udah bersih lah. Pemupukannya ini berarti kita pakai ini dulu, organik. Sistemnya itu otrum, organik dulu untuk memperbaiki struktur tanah ini. Nah, ini. Karena pasirnya banyak. Itu baru masuk ke pupuk-pupuk ini yang lain. Nah, untuk rekom pupuknya kita buat dulu ini. Cuma
pupuknya tuh nggak ada urutannya itu. Iya, Apa iya. yang harus kita kasih dulu yang pertama kan Ah. tahap-tahapannya gitu kan. Iya, iya. Kadang-kadang kita di sini kan apa yang ada di gede ataupun apa yang ada stok kita di rumah itu kita hamburnya terus. Nah, padahal itu kan bisa juga namanya pemborosan juga Iya, bisa iya. gitu kan, dan dia tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan ini umurnya kan masih 67, di bawah 10 tahun, di bawah Iya. 8 tahun. Urutan pemupukannya ini pertama kita kasih karena ini dia netral, pertama kisrit Ataupun dolomit ya. ataupun dolomit. Ini apa tadi itu? Ini tadi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri daun kering tadi kan. Kering pelepah bawah itu kering rata-rata. Kering itu memang kekurangan ini berarti ya, Mg. Nah, gitu. Disebabkan apa yang berat kali kering-kering itu biasa tanah gambut, tanah berpasir kayak gini. Itu memang kandungan Mg-nya itu sedikit. Habis itu tanah yang curam. Nah, tanah curam itu kayak itu juga, tanah yang sering kena rendam. Nah, gitu. Itu bisa tuh. Nah, ini kan kisrit sama dia. Nah, masuk kedua. Terus kemudian antara ini dan ini. Antara pupuk satu dan jenis pupuk lainnya, selang waktunya ini 1 bulan. 1 bulan ya. Paling cepat kali 2 minggu. Paling cepat kali. Nah, itu kalau ada sesuatu sama kita lah, misalkan memang nggak bisa diundur gitu, nggak bisa elak lagi, udah 2 minggu boleh. Tapi yang bagus 1 bulan. Antara ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Berarti kalau kita mulai bulan 12, ini 12, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Bulan 4 terakhir kan. Penting selangnya 1 bulan 1 bulan. Iya. Nah, yang kedua masuk 1 bulan kemudian SP36 atau TSP atau RP. Nah, gitu. Kalau kita tengok apa yang ada di KD, misalnya gitu. Ini dosisnya 1,5 kilo. Ini karena umurnya masih muda. 1,5 kilo per batang per tahun. 1 kali aplikasi. Cukup 1 kali aplikasi lah gitu. SP36, TSP 1,5 per batang per tahun, 1 kali aplikasi udah cukup. Mau 2 kayak mana? Boleh ya, boleh. Nggak masalah, Kan lebih bagus. Cuma kan makan waktu kita. Satu nengok kemampuan. Enggak, ini jumlahnya memang segini. Kalau memang dia 2 kali, berarti kita bagi 2. Nah, gitu. Ya, namun 1 batang tanaman ini dalam 1 tahunnya ini cuma segini butuhnya. 1,5 kilo. Mau kita kasih misalkan 3 kali, berarti 1,5 bagi 3 berapa? 5,5 kilo. 1,5 1 batang. 3 bulan sekali, 4 bulan 4 bulan sekali. sekali. Nah, selama 1 tahun. Nah, gitu. Cuma ini rekomendasi kita bisa cuma kita kasih 1 kali dalam 1 tahun udah oke. Nah, gitulah. Udah bisa. Yang ketiga bulan kemudian masuk urea. 1,5 sampai 2 kilo. Kalau kita ada duit 2 kilo. Kalau pas-pasan 1,5 kilo. Nah, ini 2 kali aplikasi. Berarti Artinya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita kasih berapa kebutuhan saya kasih 2. Berarti sekilo 1 batang. Sekilo dulu. 6 bulan kemudian sekilo lagi. Nah, gitu. KCL juga gitu. Sama. Kemudian terakhirnya boron atau borat. Pernah kasih kan? Kok ini belum pernah. Nanti kasih. Taruh di sini aja boleh. Di pelepahnya itu. Ataupun ditanam dekat batang. Nah, gitu. Terus pemupukan, jarak pemupukan 1,5 meter minimal segini. Nah, itulah keluar sih. Misalnya kita sini berdiri kan 1,5 kan. Tapi dia harus pakai tangan ya, sarung tangan. Kalau pakai plow itu dia nggak menyebar. Nah, itu dia pasti ini nggak cukup 2 plow itu. Bisa 4 nanti. Kalau pakai tangan bisa kita ratakan, kita rasa-rasain. Habis itu kita mulai 1,5 meter di sini keluar buangnya. Bisa sampai 2 meter kemari. Karena akarnya itu kan sampai kemari ya. Sampai ujung daun itu lepas. Nah, gitu. Nggak boleh dekat dengan sini. Karena akar yang mencari makanan itu yang bergerak, yang aktif, yang mobile itu dari 1,5 meter dari batang sampai ke ujung itu. Lepas itu akar yang mencari, akar putihnya itu. Kalau akar sana dia akar-akar tua. Akar tua, orang tua makannya nggak banyak lagi. Gigi ompong lah, macam lah. Nah, kan? Nah, ini memang anak-anak muda ini. Memang dia mencari. Nah, itu jarak pemupukannya. Kemudian apa lagi sih kira-kira? Kalau masalah ini namanya bunga jantan semua itu kan. Nah, bunga
bunga jantan ini penyebab juga kayak gitu juga. Salah satunya juga nutrisinya itu. Dia butuh makan nggak dikasih makan. Dia jatahnya ini kan masa pertumbuhan. Ini masa pertumbuhan. Beda kalau udah 25 tahun ke atas. Macam kita udah tua. Kalau ukuran manusia 40. Umur 40 dia nggak ada istilah lagi apa namanya untuk peningkatan, dia nggak ada lagi. Mau tinggi mau apa nggak ada lagi, cukup habis. Nah gitu, dia cuma mempertahankan diri untuk umurnya panjang. Kalau orang manusia nah gitu, ini kan makhluk hidup juga sama juga. Nah gitu, dia sampai umur di atas 20 tahun udah nanti pemupukan juga. Kalau udah 20 tahun kembali ke dasar sini, nggak boleh banyak bisa lagi dah. Macam kita juga orang tua, orang tua akan kembali ke anak-anak lagi, makan sikit, suka apa ngomel sendiri, nggak tahu apa-apa. Nah itu sama juga. Nah jadi macam itu kan, bunga jantannya banyak kan, nggak keluar bunga betina, nggak keluar buahnya. Itu salah satunya seperti itu, kekurangan nutrisi dia. Nah, ini jadi langkah awal pertama tadi udah kan, bersihin dulu semua, bersih semua, baru bersihin ininya, batang sawitnya, lepahnya. Kemudian ini untuk songgo. Songgo tahu sih kan? Lepah penyangga tuh kan? Oke, ini rekomendasinya sih. Ini makan waktu ukuran 2,5 tahun sampai 3 tahun. Baru pulih. Pulih balik. Baru pertama kita mulai. Nah, itu. Karena pupuk ini juga seperti itu sih. Buah yang kita jatuhin sekarang ini itu dari berapa, 1,5 tahun sampai 2 tahun yang lalu. Makanan dia, perkawinan dia. Nah, itu. Buah yang kita baru jadi buah dia yang kita kita duduk turunkan situ sekarang ini. Berarti ukuran 1,5 tahun dan 2 tahun ke belakang. Di situ nanti ada musim kemarau, ada banjir gitu, angin kencang, nah gitu. Wah, ini maksudnya ada hubungannya ke situ. Oke Bang, demikian video kami kali ini. Salam sukses petani sawit.